Jadi soal UAS 1A, kalau jadi pengawas enaknya adalah bisa motoin soal ya. Nah ini soal satu. Ini gue bakal bahas per soal ya. Jadi kita lihat dulu. Pertama, berdasarkan model atom hidrogen Bohr, hitungan dari ionisasi ketiga Li. Nah jadi ada persamaan Bohr. Persamaan Bohr itu kayak gini. E sama dengan min 13,6 dikali Z kuadrat per N kuadrat. Nah ini satuannya elektron volt. Ya udah, Li itu Z-nya 3, N-nya ini 1 ya. Enggak, energi ionisasi ketiga. Kita lihat dulu deh, sorry. Takutnya harusnya N-nya 3 juga ya. Jadi kan Li itu kan kayak gini kan. 1S2 terus 2S1. Nah, energi ionisasi pertama itu yang ini. N-nya 2, sorry. Kan ini N ya. Kalau nggak salah gitu deh, coba googling dulu ya. Takut salah. Jadi ini Bohr atomic model. Terus kita lihat. Ya kalau misalnya N itu jumlah, bukan ya, no, N itu kulit ya. Jadi kita lihat, ini kan S itu 2 S itu kan di kulit kedua ya. Berarti dia 2. Nah terus kalau ionisasi kedua berarti dari 1S2. Terus kalau ionisasi ketiga dari 1S1. Berarti dia kayak hidrogen. Artinya N-nya di sini itu 1. Terus N1 tuh maksudnya kulit pertama ya. Jadi yang ini. Ya udah kita tinggal hitung min 13,6 kali Z-nya itu 3 kuadrat. Hasilnya adalah 13,6 kali 9 min 122,4 elektron volt. Min 122,4 elektron volt. Oke, ini yang pertama 4 poin ya. Terus yang berikutnya tuliskan konfigurasi spesi CO dalam keadaan dasar. Berarti dia CO 0 ya. CO itu 27, berarti dia AR 4S2 3D 7. Kemudian apakah CO pada COO2 paramagnetik? Kita lihat dulu. Di sini kan Li muatannya plus 1 ya. Terus O2 di sini min 4. Berarti kita punyanya CO3+. Nah, CO3+ itu konfigurasinya AR 3D 6. Nah, 3D6 itu kalau digambar kayak gini, 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 6. Nah, karena banyak tidak berpasangan berarti dia paramagnetik. Kemudian 4 bilangan kuantum yang mungkin elektron valensi pada spesi CO. Ya, kalau kita lihat yang ini N-nya itu 3. Terus L-nya itu 2 karena dia D. Kan L itu N-1 ya. Jadi L sama dengan N-1 sama dengan 2. Kemudian M-nya itu mungkin maksudnya ini kali ya. M itu kan yang ada plus 2. Ini min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2. Yang paling ujungnya kan di plus 2 ya. Di min 2. Berarti dia M-nya min 2. Terus ada spinnya, MS. Spinnya itu ke bawah. Berarti dia kayaknya negatif setengah. Atau plus setengah ya? Kayaknya negatif setengah deh. Nah, kemudian kita lihat antara CO sama CO14 mana yang lebih besar. Jadi CO di sini, kalau CO aja dia tuh punya 27 proton dan 27 elektron. Kalau CO4+, dia itu punya 27 proton dan 23 elektron. Artinya protonnya lebih banyak sehingga tarikan protonnya lebih kuat. Jadi elektronnya bakal lebih ke dalam. Sehingga jari-jari CO4+ itu bakal lebih kecil dari CO. Karena elektronnya lebih ketarik.
Oke, ini kayak lanjut langsung soal 2 aja. Jelaskan apakah XCl2 dapat terbentuk? Jawabannya tidak ya. Jadi kita lihat bahwa energi ionisasi buat EI2-nya itu terlalu besar. Jadi kalau kita jumlahin reaksi ini, itu kan hasilnya terlalu positif, jadi nggak mungkin terjadi. Ya sebenarnya nggak ada hubungannya antara ionisasi terlalu gede, tapi bisa dibilang kayak gitu ya. Mungkin energinya terlalu gede, jadi dia nggak bisa terjadi. Kan ini kalau kita jumlahin ini dikali 2, ini kan kasarnya 5000 ya. Terus ini kasarnya 700, negatif 700. Kalau ditambahin kan 4300, itu energinya terlalu besar, jadi tidak terbentuk. Nah kemudian gambarin X2O. Jadi kalau X2O itu berarti X terus O terus X, di sini ada 1 2 3 4. Ya ini karena kita nggak tahu X-nya dia punya berapa valensi ya. Nah kemudian jika X2 membentuk garam ion perbromat, akan diperoleh senyawa dengan XBr4. Nah X itu dia stabilnya itu plus. Dalam artian bukan stabil, lebih mungkin membentuk X plus daripada X2 plus. Berarti di sini X itu bakal muatan plus 1. Artinya Br4 di sini itu adalah Br4 min. Nah, kalau Br4 min itu kayak gini. Jadi ini Br4 min ya. Kemudian muatan formalnya bisa langsung kita hitung. Br-nya yang di sini 0, O yang di sini 0, 0, 0, yang di sini min 1. Kemudian gambarkan seluruh struktur resonansi. Ya udah tinggal kita resonansiin. Jadi misalnya ini BRO. Ya idealnya digambar sama Lewisnya sih biar gampang. Jadi ini ke sini, terus ini ke sini. Terus dia jadi kayak gini. Terus ikatan PB di sini ke sini, ini ke sini. Ya dan seterusnya ya. Kayak ini kan O. Sini O, ini O, terus satu lagi ini ke sini, ini ke sini. Jadi ada 4 resonansi. Karena poinnya 4. Jadi sebenarnya dari poin itu bisa kelihatan sih kalau gambar ya. Kalau untuk yang suruh gambar-gambar tuh. Kalau nggak 2 berarti dia 4. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Kita lihat nikel 2, Ni2+. Kalau dalam air hijau, berarti ligannya itu H2O. Atomnya itu Ni2+. Itu yang hijau. Kemudian kalau yang warna ungu, dia itu ada etilendiamin. Berarti dia rumusnya bakal gini. Karena etilendiaminnya berlebih, jadi pas yang warna hijau itu rumusnya itu kayak gini. Ni H2O 6 2+. Nah, ketika kita tambahin etilendiamin berlebih, semua H2-nya ini ditukar sama etilendiamin. Berarti dia rumusnya jadi NiEn3 2+. Karena etilendiamin tuh bidentat. Nah, kemudian kita suruh kasih nama, berarti dia di sini tris etilendiamin nikel 2. Soalnya dia kation. Kemudian suruh gambar. Jadi kalau yang hijau itu Ni, ini muatannya 2+, ini OH2, 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 OH2. Kemudian kalau yang kanan yang ungu itu Ni. Nah, kalau gambar En itu sebenarnya bisa macem-macem. Bisa kayak gini ya. Ini En terus kita kasih panah gini. Atau kita gambar En beneran ya. Jadi En itu kayak gini. NH2. Terus ini NH2. Kita bisa gambar misalnya kayak gini. Ini NN H2 H2 terus kayak gini. Atau yang satu lagi ya kita gini aja lah ya. Gini sama ini gini. Nah, kompleks mana yang lebih stabil?
EN ya, yang ungu. Kenapa? Karena kita ngebikin yang hijau, kita bikin yang ungu dari hijau. Artinya hijau itu terlalu reaktif, jadi dia bisa bereaksi jadi ungu. Tapi ungunya nggak balik lagi jadi hijau, gitu. Jadi mungkin ini alasan kenapa ungu lebih stabil. Atau kalau alasan lain, jadi kalau hijau sama ungu, jangan deh, kalau itu nggak jadi. Sorry. Jadi kita pakai alasan tadi aja. Kemudian gambarkan isomer yang mungkin. Kita tinggal balik aja gambar ya. Jadi kan kalau ini bagian ininya yang di bidang ya, kita bisa gambar kurang lebih kayak gini. Jadi ya misalnya ini gini, terus ini EN, terus ini EN. Nah, gini. Ya sebenarnya karena poinnya 3, kita diminta gambar 3 mungkin ya. Tapi ya kita gambar 1 aja lah. Kan kita nggak harus dapat nilai 100 buat dapat A. Oke, next. Tapi kalau misalnya mau dipaksa banget, tinggal ditukar-tukar aja ya. Kan kita bisa gambar yang sisi itu, selain di kiri kanan, kita bisa gambar juga di bagian yang belakang. Jadi kayak gini. Sama kita bisa gambar juga di bagian depan. Jadi EN gini. Jadi ini kayaknya yang bikin dia dapat 3 poin. Tapi ya ngapain gambar banyak-banyak juga, 1 sebenarnya udah cukup gitu. Karena sebenarnya isomernya 1 ini doang sih kalau nggak salah. Yang lain isomer juga, tapi isomer yang agak beda gitu istilahnya. Nah ini kita tinggal hitung yang tidak berpasangan. Kita lihat dulu NI itu nomor 28. Kita makanya NI 2+, berarti dia itu AR 3D 8 ya. Nah kalau kita harus gambar, kan gini ya, tuh agak 4, 6, 7, 8. Berarti dia sebenarnya ada 3 elektron bebas ya. Berarti kita tinggal hitung mu sama dengan 3 tambah 2. Sekarang akar 15. Sebenarnya karena dia oktahedral itu kan kayak gini ya, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti pengisiannya harusnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bisa aja dia sebenarnya cuma 2. Atau kalau kita isinya kayak tadi, tuh agak 4, 6. Dia ada, dia 8 ya, bener, sorry. 7, 8. Ya berarti dia emang 2 ya, sorry, bukan 3. Ya dia bebasnya 2. Enggak. Yang kan tidak berpasangan ya. Berarti dia mu sama dengan akar 2 tambah 2 sama dengan akar 8. Itu momen magnetnya.